Halo teman-teman semua, kembali di channel saya. Di sini saya Muhammad Nasrullah akan menjelaskan tentang apa sih itu revolusi industri 4.0. Jadi, revolusi industri 4.0 merupakan sebuah revolusi yang mengubah tenaga kerja manusia dalam melakukan suatu aktivitas berubah menjadi tenaga kerja artificial intelligence atau AI, atau bisa disebut dengan kecerdasan buatan. Pada apa sih perbedaan revolusi industri 4.0 dengan revolusi industri lainnya? Yang pertama itu kita harus mengenal tentang revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 pada abad ke-18 mengembangkan mesin bertenaga uap dan air untuk membantu para pekerja. Di Inggris, mesin uap dipergunakan sebagai alat tenun mekanis yang berfungsi meningkatkan produktivitas industri tekstil. Yang awalnya bergantung dengan tenaga manusia, akhirnya tergantikan dengan mesin uap dan air. Ini contohnya, gambar-gambar. Lalu kita beralih dengan revolusi industri 2.0. Pada abad ke-20, revolusi industri 2.0 ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Listrik menjadi sumber daya utama kekuasaan pada saat itu. Tenaga manusia yang awalnya tergantikan dengan tenaga uap tergantikan lagi dengan tenaga listrik, yang mana jauh lebih efisien karena difokuskan pada suatu mesin. Perkembangan industri ini bermanfaat meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi. Insinyur mekanik bernama Frederick Taylor memperkenalkan pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari yang tepat waktu dan ramping semakin memperhalus cara perusahaan manufaktur dapat meningkatkan kualitas dan output mereka. Insinyur mekanik bernama Frederick Taylor memperkenalkan pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari pekerjaan guna pengoptimalan metode bekerja dan tempat kerja. Prinsip manufaktur yang tepat waktu dan ramping semakin memperhalus cara perusahaan manufaktur dengan meningkatkan kualitas dan output mereka. Revolusi industri 3.0 ditandai dengan penemuan perangkat elektronik, yaitu dengan mengembangkan sistem perangkat lunak untuk memanfaatkan perangkat keras. Perangkat keras seperti elektronik sistem integrasi, yaitu contohnya dengan perencanaan kebutuhan material digantikan oleh alat perencanaan sumber daya perusahaan yang memungkinkan manusia untuk menjadwalkan dan melacak arus produksi melalui pabrik. Contoh penemuan perangkat elektronik pada periode ini adalah seperti handphone jadul seperti Nokia tersebut, kalkulator, komputer, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir, revolusi industri 4.0. Pada abad ke-21 ditandai dengan penemuan internet. Revolusi industri ini merupakan tren yang menghubungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Istilah industri 4.0 berasal dari proyek strategi teknologi canggih pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Teknologi manufaktur telah masuk pada otomatisasi dan pertukaran data. Teknologi manufaktur telah masuk pada otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem cyber physics seperti Internet of Things, cloud computing, cognitive computing, big data, augmented reality atau AR, cyber security, artificial intelligence atau AI atau bisa disebut dengan kecerdasan buatan, lalu additive manufacturing, dan integrated system. Nah, revolusi industri ini bersifat elastis, yang mana berpengaruh bagi kehidupan manusia, khususnya pada bidang ekonomi dan politik. Periode ini juga menanamkan teknologi cerdas atau kecerdasan buatan yang disebut AI yang dapat terhubung dengan berbagai bidang di kehidupan manusia. Di bidang transportasi, revolusi ini menyebabkan disrupsi. Munculnya transportasi online seperti Gojek dan Grab menghadirkan inovasi yang out of the box, yang mana melahirkan usaha baru, lapangan kerja baru, dan profesi baru yang tak terpikirkan sebelumnya. Berbagai aspek di kehidupan manusia akan berkembang seiring dengan revolusi dan perkembangan yang terjadi ke depannya yang berdampak pada kehidupan manusia. Dengan perubahan akan bisa menuntun masyarakat ke arah yang lebih baik. Revolusi industri justru membuka peluang yang semakin luas bagi anak bangsa untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Revolusi industri 4.0 bisa terjadi. Pemicu utama terjadinya revolusi industri disebabkan manusia ingin mengatasi masalah-masalah yang dihadapi ketika memproduksi barang seperti biaya mahal dan efektivitas waktu yang lama. Hal inilah yang mendorong manusia untuk menemukan cara yang membuat produksi manusia lebih efektif dan efisien.
Singkatnya, revolusi ini menjadikan kecerdasan buatan sebagai pusat utama untuk menghubungkan berbagai bidang di kehidupan manusia agar meningkatkan efisiensi dan efektivitas di bidang tersebut. Seperti itu. Jadi, bentuk-bentuk atau contoh revolusi industri 4.0 adalah seperti ini yang saat ini sedang dikembangkan, yaitu contohnya seperti ini. Lalu apa saja sih dampak revolusi industri 4.0? Dampak revolusi industri 4.0 yaitu yang pertama adalah globalisasi. Dampak inilah yang menyebabkan dunia terasa sempit karena informasi yang kita peroleh dengan mudahnya bisa kita dapatkan melalui internet. Perkembangan teknologi yang disebabkan oleh globalisasi mengakibatkan bisnis dan organisasi lain mengembangkan pengaruh internasional seperti kemajuan dalam transportasi dan telekomunikasi memiliki dampak yang besar yang mana menyebabkan perdagangan bebas. Lalu yang kedua adalah kompetisi internasional. Sebuah relasi sangat dibutuhkan bagi perusahaan yang mana harus kompetitif dalam skala global. Menjaga produksi secara fleksibel dan menggabungkan otomatisasi teknologi dapat mengurangi waktu produksi dan memungkinkan perusahaan meningkatkan keunggulan dalam berkompetitif. Yang ketiga adalah stabilitas ekonomi. Negara yang bergantung pada produksi dan ekspor bahan mentah tidak akan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat. Permintaan yang terbatas dan fluktuatif pada bahan mentah akan ketidakpastian kondisi alam akan menghambat kemajuan ekonomi. Yang keempat adalah terjadinya efisiensi dan efektivitas produksi. Jika 4 prinsip revolusi industri, maka industri memungkinkan untuk efisiensi dan efektivitas produksi dengan biaya yang kondusif, sehingga sisa-sisa biaya yang dapat dialokasikan ke kebutuhan lain yang tidak melibatkan banyak unsur teknologi. Yang kelima adalah rentan terkena cyber attack. Internet of Things atau IoT merupakan bentuk dari perkembangan yang dihasilkan oleh revolusi industri 4.0. Produk IoT menghilangkan batas fisik antara proses produksi dengan sistem jaringan. Maka dari itu, akan sangat rentan jika terkena cyber attack jika tidak ada cyber security yang tangguh. Lalu bagaimana sih strategi umum menghadapi revolusi industri 4.0? Kementerian PUPR merancang 3 strategi menghadapi revolusi industri. Yang pertama adalah persiapan infrastruktur yakni software dan hardware, penguatan database dan pemanfaatan teknologi dengan mempertimbangkan kecepatan akses, keandalan, serta keamanan data. Lalu yang kedua adalah persiapan sumber daya manusia dengan baik seperti aparatur sipil negara atau ASN maupun para penyedia jasa yakni tenaga ahli konsultan dan kontraktor yang akan mengoperasikan teknologi. Yang ketiga adalah menyiapkan proyek infrastruktur untuk direncanakan, desain, dilaksanakan, dan dikelola menggunakan berbagai bidang teknologi digital. Dengan memanfaatkan internet dan teknologi, diharapkan dapat mempermudah suatu pekerjaan yang mana juga dapat menjadi media komunikasi dan pemasaran digital. Apa sih yang harus dilakukan anak muda untuk bisa bertahan, tetap produktif, bahkan unggul di era revolusi industri 4.0? Jadi, yaitu memperkuat sumber daya manusia yang ada. Terdapat bonus demografi di negeri kita, yang mana jumlah besar ini dapat dimanfaatkan dengan hal positif dalam menyambut masa depan. Banyak pekerjaan di masa mendatang yang terintegrasi dengan teknologi. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk tidak awam lagi dengan pekerjaan aneh di masa depan, sehingga tidak shock batin saat disrupsi terjadi atau sebuah perubahan terjadi. Lalu bagaimana sih ajakan untuk menghadapi revolusi industri? Jadi, marilah kita beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 agar tidak tergilas oleh perkembangan teknologi. Setiap perkembangan pasti selalu berhubungan dengan perubahan. Jadi teruslah berinovasi dan berkreasi tanpa batas. Semangat untuk para pemuda Indonesia. Jadi terima kasih atas waktunya yang telah diluangkan untuk melihat video ini. Lalu terima kasih juga atas partisipasi kalian tentang melihat video ini. Jadi bye bye.